Bapak Ibu sekalian, selamat sore, selamat datang di meeting room ini. Kita akan bersama-sama memulai kegiatan kita. Maaf, Engap tadi habis lari ngambil kabel baterai. Oke. Selamat datang seluruh hadirin semua, khususnya untuk Pak Dokter Rodri Himawan dan Ibu dosen Evi. Terima kasih banyak untuk hadirannya dan kesediaannya untuk memberikan kepada kita masukan-masukan yang bermanfaat. Saya sangat yakin bermanfaat. Sebelum kita mulai, saya mohon izin untuk kita akan mendengarkan sebuah pujian dahulu. Saya persilahkan, monggo Om Hartanto untuk membawakan doa untuk membuka pertemuan ini, monggo Om. Mari kita bersama-sama menyatukan pikiran kita menghadap kehadapan hadirat Tuhan untuk mohon pimpinan Tuhan di dalam acara kita sore hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali anak-anak-Mu sore hari ini datang bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan atas kesempatan untuk kami boleh bersama-sama mengikuti acara seminar mengenai kesehatan pada sore hari ini sehubungan masih adanya virus corona yang merajalela di seluruh muka bumi ini. Tuhan, kami mohon berkati kami semua, terutama narasumber Dr. Rodri Himawan dan Saudari Evi Emma yang akan membawakan dan memberikan pencerahan kepada kami mengenai kesehatan, khususnya dengan adanya virus corona ini. Sehingga apa yang nanti boleh kami dengarkan, boleh menambah pengetahuan pada kami masing-masing, juga menghilangkan rasa takut yang berlebihan, sehingga kami boleh lebih waspada tanpa rasa takut. Kami lebih hati-hati dengan sekeliling kami, sehingga kami boleh menjaga diri kami, sehingga tidak terpapar oleh penyakit ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami, khususnya juga kepada yang terlanjur terpapar virus corona ini, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan dan pulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat-saat acara ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan, dan kami mohon kiranya Engkau memberkati kedua narasumber kami, sehingga apa yang mereka nanti sampaikan boleh bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa ini hanya kepadamu, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih banyak Om Hartanto untuk doa yang tadi dinaikkan. Ada banyak sekali webinar, ada banyak sekali seminar-seminar online yang dilakukan berkaitan dengan pandemi ini. Kita sudah menjalani pandemi ini lebih dari setahun dan mungkin sebagian banyak di antara kita yang sudah mulai merasa lelah untuk ini. Tetapi toh kita harus tetap bertahan. Nah, saya sih sempat berpikir begitu banyak seminar atau webinar yang dilakukan. Apakah webinar kali ini, bukan webinar ya, apakah kegiatan kita kali ini, talk show kali ini akan bermanfaat? Bapak Ibu, kemudian saya tiba pada sebuah kesimpulan di dalam diri saya sendiri bahwa ya ini pasti sangat bermanfaat. Mengapa? Karena kembali kita akan dikuatkan melalui talk show health talk kita kali ini. 1 tahun lebih kita
berada di rumah bekerja dan harus menyesuaikan diri, beradaptasi dan kebiasaan-kebiasaan baru. Kita juga belajar banyak hal dari segala sesuatu yang kita lihat, yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan kita juga melihat betapa pentingnya variabel atau faktor medis untuk menjadi perhatian kita, untuk kita kemudian menjaga supaya kita tetap sehat secara medis. Tetapi kemudian kita juga melihat juga bahwa ada nih peran serta dari satu variabel lain selain dari variabel medis, yaitu variabel mental nih Bapak Ibu, kesehatan mental nih. Gitu. Ini yang akan kita bicarakan petang. Jadi kalau kita ngeliat posternya, ini judulnya adalah Health Talk, dan di yang dibagikan di WhatsApp-nya kan tulisannya pandemi yang berkepanjangan dapat mengganggu emosi yang mengakibatkan timbulnya masalah psikosomatis, panic attack, asam lambung dan lain-lain. Nah, apa sih hubungan dari pandemi ini dengan kedokteran jelas, tetapi dengan kesehatan emosi apa? Oleh karena itu bersyukur sekali kalau petang hari ini kita menerima kehadiran dua tamu kita, dua orang yang kompeten di bidangnya. Yang pertama di bidang medis tentu saja Pak Dr. Rodri Himawan. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Dr. Rodri, dan juga dari bidang yang kaitannya dengan mental nih, kesehatan mental, kita juga akan mendapatkan pencerahan dari Ibu dosen, Ibu Evi, ya Ibu Evi, bukan Evi Tamala ya, Evi, bukan Ibu Evi, tunggu, Emma Victoria ya. Terima kasih buat kehadiran para narasumber kita, dan saya untuk pertama-tama akan memohon kesediaan dari para narasumber untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu supaya lebih akurat data-datanya. Takutnya kalau saya menyampaikan nanti hoax lagi kan ya. Karena itu monggo untuk yang pertama-tama saya persilakan Pak Dr. Rodri untuk menyampaikan sedikit biodata dan sebagainya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Roberto. Selamat sore semuanya. Salam kenal. Saya Rodri. Kalau sama teman-teman di GKI Paskal kayaknya banyak yang udah pada kenal ya, karena saya juga dulu sekolahnya di Pasir Kaliki BPK Pasir Kaliki bareng sama Chris. Kalau boleh saya izin sedikit ke host, saya mau share screen. Oke, jadi perkenalan saya sedikit aja. Saya tugasnya sebagai perwakilan rumah sakit di Singapura yang tergabung di Parkway Hospitals. Ada 4 rumah sakit, yaitu Mount Elizabeth yang di Orchard, Mount Elizabeth yang di Novena, Glen Eagles, dan Parkway East. Kalau Mount Elizabeth yang di Orchard mungkin Glen Eagles gitu udah familiar ya. Ada Mount Elizabeth yang di Novena, ini baru umur, dibilang baru juga enggak sih, udah 5 tahun lebih, dan Parkway East agak jauh sedikit. Jadi kenapa Singapura itu harus diakui mereka memiliki advanced medical treatment. Ada kasus-kasus yang tidak bisa dilakukan atau ditreat di Bandung atau di Indonesia, mau nggak mau harus mencari kesempatan atau mencari kemungkinan pengobatan di Singapura. Misalnya yang alat-alat yang terbaru yang ada adalah penyembuhan kanker di kepala, di otak misalnya gini ya, tanpa operasi. Jadi kepalanya nggak usah dibuka, ditembak aja gitu. Mereka ada alatnya, knifeless surgery, jadi operasi tapi nggak pakai pisau gitu ya, nggak dibuka. Kemudian alat ini menggabungkan antara MRI, kalau MRI kita sering dengar ya, tapi ini digabung dengan PET scan. Jadi satu alat untuk 2 sekaligus. PET itu untuk men-scan apakah di tubuh kita ada kanker atau enggak, juga sekaligus MRI. Ini ada alatnya di sana, dan ini juga teknologi yang baru, LVAD, Left Ventricular Assist Device, itu alat seperti pompa gitu ya, yang menggantikan fungsi jantung. Jadi ada beberapa pasien yang jantungnya lemah dan tidak bisa memompa dengan baik, tetapi pasien ini ada kesempatan untuk hidup lebih panjang, bisa dipasang alat ini ya, jadi pompa. Ini yang gambar yang kanan ini hanya ilustrasi ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya teman-teman, ini bukan begini alatnya gitu ya, seperti pompa aja, pakai baterai. Jadi alat ini dipasang di om yang ini nih,
dipasang ditanam gitu, terus kemudian ada kabel baterainya keluar, baterainya disimpan di backpack. Jadi kalau satu baterai gitu kuat 18 jam. Jadi nanti kalau low bat tinggal diganti aja baterainya gitu ya. Itu ada alatnya. Terus kemudian kita juga sering, terutama mereka-mereka yang sudah ada usia, masalah di lutut. Kalau zaman dulu kalau mau ganti lutut tuh ganti semuanya engselnya. Nah sekarang tidak usah. Jadi mana yang rusak, misalnya yang pinggirnya rusak, yang diperbaiki yang pinggirnya aja dengan menggunakan robot gitu ya. Jadi tugas saya di Bandung selama sebelum pandemi tentunya saya arrange untuk konsultasi dengan dokter, karena biasanya pasien berangkat ke sana, terus kemudian kalau perlu estimasi biayanya berapa, atau misalnya gimana cara saya pergi ke Singapura, atau bisa nggak saya pakai insurance, sebenarnya itu kita arrange-kan. Nah selama masa pandemi ini konsultasi dengan dokternya diganti, jadi teleconsultation seperti begini ya, tapi satu dengan satu, maksudnya dokter dengan pasien gitu. Nanti kita arrange-kan. Kantor ada Jalan Sukamulya Terusan Pastur. Kalau Bapak Ibu familiar dengan daerah Terusan Pastur, kalau dari GKI Paskal tuh naik pasir kaki, naik belok kiri gitu, nanti ada Aston. Nah itu udah Jalan Sukamulya. Masuk aja sedikit ke situ ya. Tentunya hidup kita sangat-sangat berharga, dan kita sebagai umat Tuhan yang sudah diingatkan terus oleh Tuhan untuk menjaga tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Kita harus menjaga, bertanggung jawab atas tubuh kita sendiri dengan kesehatan kita sendiri. Mungkin gitu Pak Robert untuk perkenalan dari saya. Terima kasih. Siap dok. Terima kasih banyak atas perkenalannya, dan kita tidak satupun di antara kita yang berharap untuk sakit, apalagi sampai harus menjalani treatment yang tidak ada di Bandung sampai harus ke Singapura. Tapi paling tidak sekarang kita tahu siapa yang harus kita perlu bisa kita datangi kalau kita memerlukan hal tersebut. Amit. Oke. Baik. Nah, terima kasih banyak dok, dan kemudian saya persilakan, monggo Ibu dosen, Ibu Evi untuk menyampaikan perkenalannya. Monggo Bu. Halo, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Robert. Selamat sore ya Pak Dr. Rodri. Saya di sini soalnya ngelihatnya kalau tadi kan on kamera ya semua. Ini off kamera, jadi saya sebenarnya ada siapa aja ya. Saya coba lihat satu-satu. Sebenarnya saya tidak asing dengan Bapak Ibu sekalian, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga masih sering bertemu saya waktu kita masih bergereja di Paskal, waktu masih onsite ya. Jadi seperti itu, saya tidak akan banyak memperkenalkan diri sama dengan Dr. Rodri juga. Saya pikir Bapak Ibu sekalian kalau bergereja di Paskal, ini rata-rata di Paskal, itu kita pernah saling bertemu, tapi mungkin saya dengan formal memperkenalkan diri sekarang ya. Saya panjang namanya, tadi Pak Robi juga tadi sampai lihat catatan ya. Iya. Panjang. Nama saya panjang, tapi dikenalnya Evi aja gitu ya. Evi Emma Victoria Polii, saya dosen di Fakultas Psikologi Maranatha. Memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Robi mengenai kesehatan mental, kebetulan di sini saya memang lebih dulu belajar mengenai itu, tapi saya yakin dan percaya situasi dan kondisi kita di sore hari ini akan lebih banyak menggali masalah yang lebih personal. Artinya tidak perlu merasa bahwa saya paling tahu atau apapun, saya hanya akan bisa berbagi apa yang saya tahu, selebihnya mari kita sharing. Saya yakin dan percaya di kondisi seperti ini yang kita butuhkan adalah saling support, seperti itu. Begitu dari saya, Pak Robi. Terima kasih Bu Evi, Bu Dos, Pak Dok dan Bu Dos. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian hadirin. Jadi pertemuan kita ini bentuknya talk show ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol dengan para narasumber, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan supaya bisa dijawab, dan semoga itu mewakili apa tanda tanya ada di dalam diri kita masing-masing. Tetapi jika Bapak Ibu hadirin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin tidak
tertanyakan oleh saya, monggo. Mungkin belum di awal belum akan diberikan slot waktu untuk bertanya langsung, tetapi boleh dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan yang lainnya. Begitu. Demikianlah teknis pembicaraan kita kali ini. Karena itu para narasumber bersiap-siap karena saya akan mengajukan pertanyaan. Baik, pertama-tama mungkin saya mau bertanya untuk kepada ibu dosen deh, Bu Evi deh, Bu Evi ya. Jadi memang kita ingat di awal-awal WFH ketika tahun awal bulan Maret lah ya, Maret 2020 ya, kita harus ada di rumah dan kemudian COVID baru menyeruak, baru muncul menampakkan taringnya. Wah, itu saat itu begitu banyak berita-berita yang cukup mengerikan, banyak kabar yang menggemparkan begitu ya. Bahkan sampai saat ini pun banyak sekali berita-berita yang macam-macam, dan berita-berita itu bisa kita kategorikan sebagai berita yang benar, yang tidak benar, bahkan ada hoax atau berita bohong seperti itu. Nah, ini tidak pelak lagi menimbulkan kecemasan nih di dalam diri kita, banyak di antara kita ya. Saya mengenal beberapa orang baik di lingkungan keluarga atau di lingkungan kerja yang yang menunjukkan kecemasan yang luar biasa nih, Bu Evi ya. Jadi nah ini bagaimana nih berkaitan dengan kecemasan yang timbul di dalam menghadapi COVID. Monggo Bu, apa yang bisa disampaikan nih? Ya, sebenarnya yang pertama yang ingin saya sampaikan, mungkin ini kita talk show ya Pak Robi. Jadi tadi tuh seolah-olah kayak kita tuh harus tanya jawab, enggak ya Pak Robi ya? bukan ya, kita nggak tanya jawab. Jadi ini juga supaya karena artinya saya juga ingin Bapak Ibu sekalian relax gitu dalam kondisi sekarang. Karena saya pikir kondisi-kondisi tertentu yang menekan kita itulah yang sebenarnya membuat kita semakin cemas. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Mengenai kecemasan menghadapi COVID ini adalah topik yang pertama kali diberikan oleh awalnya Cilois menghubungi saya. Terus saya tanya, sebenarnya yang ingin dibicarakan apa? Karena sejujurnya bicara tentang pandemi ini banyak sekali yang bisa kita bahas. Banyak sekali, dan kalau kita mau bahas dari segi fisik tentu Dr. Rodri adalah yang ahlinya gitu. Tapi kemarin Cilois bilang, menjabarkan satu persatu gitu ya, banyak sekali. Akhirnya saya bilang begini, Cilois berarti ini sebenarnya ingin membahas tentang kecemasan gitu ya. Saya mengemukakan itu. Dan kalau misalnya di psikologi, sebelum sampai dalam kondisi cemas, sebenarnya seseorang itu terpapar dengan kondisi takut. Gitu. Jadi kita bicara hal yang paling dasar sekali gitu. Tadi kan kalau Pak Robi bilangnya kecemasan. Tapi sebenarnya sebelum sampai merasakan kecemasan, yang terlebih dahulu dirasakan oleh setiap orang itu adalah emosi, dan emosi itu adalah takut. Gitu. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini, saya pikir itu bukan hal yang jadi aneh ya, karena semua orang, hal yang paling tidak bisa kita kendalikan salah satunya adalah kematian. Sementara dalam kondisi seperti ini, ada entah makhluk dari mana, tiba-tiba mendatangi kita yang kita nggak bisa lihat juga, tiba-tiba mengambil orang-orang terdekat kita, atau bahkan kita sendiri terancam gitu. Siapa yang tidak takut? Saya pikir seperti itu Pak Robi. Jadi kalau misalnya orang dalam kondisi ini merasa terancam, merasa cemas, yang paling pertama harus kita sadari adalah itu sesuatu yang sangat wajar. Kadang-kadang karena kita tidak menyadari itu, kita menganggap bahwa ini kenapa ya gitu. Jadi itu sesuatu, ada hal psikis yang terjadi di dalam diri kita yang sebenarnya antara mau menerima atau mau menolak gitu. Karena kan bertahun-tahun kita hidupnya normal gitu, tidak pernah ada yang namanya ancaman seperti ini. Dan manusia itu selalu terpapar dengan yang namanya hal yang harus dikontrol. Padahal datanglah ini pandemi tahun lalu, tiba-tiba membuat semua shutdown gitu. Pekerjaan, semua terdampak. Keluarga,
ada yang tadinya ada kemudian tidak ada. Saya pikir takut dan cemas itu bukan sesuatu yang kemudian hal baru lagi, gitu ya. Tapi mau dibilang normal juga tidak mungkin ya. Sehingga hal yang pertama perlu untuk dilakukan adalah menerima keadaan itu sendiri, Pak Robi. Gitu. Ya, yang sampai di sini tanggapan yang bisa saya berikan terkait dengan rasa takut, rasa cemas, dan kondisi yang tidak bisa kita kontrol adalah menerima. Jadi dalam psikologi, pertama yang perlu kita lakukan adalah menyadari bahwa hal itu ada. Yang kedua, menerima hal itu ada. Siap dok. Jadi itu saya sharing melalui ilmu gitu. Tetapi memang mungkin tidak akan semudah itu untuk dilakukan mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dan percaya kalau mungkin itu mudah, tidak mungkin ada psikologi lah. Terus nanti harus konsultasi. Gitu. Betul, siap. Gitu Pak Robi. Nah ini saya mau nanya ke Pak Dokter nih, Pak Dokter. Waktu saya belajar biologi, saya juga kan mendengarkan dari dosen saya istilah psikosomatis. Ini hubungannya juga berarti dengan Ibu Evi ya. Psikosomatis ini dari sisi medis ini gimana nih, Dok? Sejauh yang dokter amati, dampak dari ketakutan, kecemasan fisik ini, Dok. Ya, jadi terusannya biasanya begitu. Takut, cemas. Kalau kita takut, kita cemas, tentunya ada mekanisme pertahanan di badan kita yang menjaga supaya jangan sampai badan kita ini ambruk gitu ya Pak ya. Ya teman-teman semua ya. Jadi waduh aku takut, aku cemas. Nanti kan biasanya kalau kita mau ujian atau mau ulangan gitu ya, itu kan semua pada dingin tangan tuh. Tangannya dingin, mukanya dingin, pengen pipis gitu. Itu sebetulnya defense mechanism atau mekanisme karena kita takut, kita cemas, kita deg-degan gitu. Nah, yang keluar tuh adrenalin. Kalau adrenalin keluar cuman sekali-sekali nggak apa-apa karena itu untuk proteksi badan kita. Tapi kalau keseringan keluarnya, maka akan berdampak kepada fisik kita. Daya tahan tubuh kita langsung akan drop. Gitu, turun. Kalau daya tahan tubuh kita turun, gampang kena penyakit. Mungkin bukan COVID, tapi yang pasti akan muncul itu sakit mah, orang bilang gitu ya, perutnya perih, mual, nggak enak makan, terus kemudian badannya nggak enak gitu, karena memang itu ada mekanisme pertahanan tubuh. Gitu. Kalau kita ada ketakutan atau kecemasan jangka panjang, keluar tuh sakit mah keluar, nanti pusing-pusing kepala, sakit kepala, bilang ke orang-orang aku nggak enak badan, aku hareeng gitu ya, kalau bahasa Jerman kan hareeng gitu, hareeng ya kan. Terus tapi kalau periksa ke dokter nggak ada apa-apa, semua juga free, oke, bagus semuanya gitu, oke. Nah, itu yang disebut psikosomatis. Kadang-kadang gatal, kali gata seperti alergi, kali gata garuk-garuk terus gitu, padahal nggak ada apa-apa. Itu muncul karena kecemasan, karena ketakutan yang tadi. Mungkin gitu, Pak. Baik, terima kasih Dok. Ada sebetulnya kalau pengamatan saya pribadi ada pandemi COVID ini juga menimbulkan penyakit lain, Dok, yaitu penyakit mata, Dok. Nama lengkap dari penyakit matanya adalah penyakit mata pencaharian. Betul. Nah, itu lebih parah sebetulnya. Itu lebih parah karena jujur itu kan akan mengganggu. Mengganggu itu nggak hanya pribadi loh, nggak hanya orang kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang hidup. Misalnya saya sebagai kepala keluarga, kalau mata pencaharian saya terganggu, ya kan, berkurang misalnya gitu, tentu akan berdampak kepada keluarga. Istri, anak, gimana mereka sekolah, gimana mereka makan, gimana keperluan sehari-hari, itu kan cemasnya itu ya, Bu Evi, itu cemasnya itu, wah itu bisa korslet, Pak. Iya betul. Bisa korslet, dan memang sudah terjadi ada sampai gangguan kejiwaan atau bahkan sampai bunuh diri gara-gara masalah ini, gitu. Ada itu sampai ke situ. Baik. Nah, kembali lagi ke Ibu dosen nih, ke Bu Evi ya. Jadi kalau kita lihat lingkaran orang-orang yang terdampak COVID itu semakin hari itu kok kayaknya semakin kecil ya. Dulunya mungkin orang-orang yang kita kenali tidak banyak yang terkena COVID, puji Tuhan. Tetapi makin kesini makin ada teman sekerja, ada keluarga, ada
sesama jemaat juga gitu ya. Nah, ini gimana nih Bu Evi ya, berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi kenyataan ini lalu menyiapkan diri jika suatu saat terkena COVID, amit-amit gitu ya, atau ada keluarga yang terkena COVID, ini bagaimana nih Bu? Oke. Jadi ada 2 pertanyaan kalau di sini ya Pak Robi. Bagaimana kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti? Karena kan tadinya kita merasa bahwa itu jauh lah pokoknya. Intinya tuh ada sih, tapi jauh. Padahal sebenarnya makin kesini loh kok makin dekat gitu. Tadi sudah sempat saya singgung sedikit gitu. Naturalnya manusia itu ya, terkait mungkin ini bisa nanti Dr. Rodri juga bisa menambahkan ya kalau saya keliru, karena di psikologi itu diajarkan bahwa manusia itu tidak mungkin hanya psikis saja, dia ada fisik juga gitu ya. Dan yang paling pertama berfungsi adalah instinktifnya gitu. Instinktif itu terkait yang paling pertama adalah emosi gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak bisa kita pegang gitu, istilahnya tidak bisa kita kontrol, itu pasti akan membuat kita sangat takut. Yang tadi Dr. Rodri bilang sampai ke arah bunuh diri, itu betul gitu. Jadi itu adalah luarannya, sudah sampai frustasi, mungkin yang tadi ya, mata pencaharian ya, ada sakit mata pencaharian gitu ya, frustasi, atau mungkin bisa stres berkepanjangan sampai depresif. Gitu. Nah, tapi kembali lagi ke awal gitu. Bahwa ketika semakin dekat ancamannya, maka yang perlu kita tingkatkan adalah kemampuan kita untuk menyadari itu, bahwa itu adalah hal yang nyata, bukan tidak nyata gitu. Karena kalau kita lihat isu yang berkembang belakangan ini, saya juga cukup mengikuti karena ini masalah juga. Sering terpaparnya tuh kalau di psikologi sebutnya false accusation gitu. Jadi salah paham terkait dengan isu bahwa COVID tidak ada. COVID itu rekayasa, COVID itu hal politik. Dan itu sangat banyak beredar gitu. Saya pikir, nggak mungkin lah ada orang berpikir kayak gitu. Tapi ternyata banyak gitu, Pak Robi. Itu yang saya kemudian cukup prihatin juga. Mungkin di sisi lain lingkaran dekat kita adalah yang terdampak. Tapi di sisi lain lingkaran dekat kita juga adalah yang tidak percaya. Nah mungkin ini yang kadang-kadang tuh membuat kita jadi sebenarnya bagaimana sih harusnya saya itu menghadapi gitu. Karena saya tidak percaya, tapi kenyataannya banyak yang kemudian jadi korban. Tapi kalaupun saya percaya, itu malah membuat saya ketakutan. Benar begitu ya, saya pribadi tuh kalau apa-apa saya balikin ke diri saya sendiri gitu. Kalau saya mau menolak percaya, tapi kenyataannya banyak yang berulang. Tapi kalau saya percaya, saya semakin takut. Kalau tadi Pak Dr. Rodri bilang, itu adalah bentuk self-defense, dalam psikis juga ada self-defense. Jadi secara psikologi itu manusia punya self-defensive. Dan salah satunya adalah denial. Gitu. Salah satunya yang paling sering dilakukan adalah mengabaikan bahwa kenyataan itu ada. Hanya karena kenyataan itu terlalu menakutkan. Maka daripada itu yang pertama, ada istilah self-awareness, kesadaran diri. Kita perlu untuk menyadari dan menerima bahwa ya memang COVID itu nyata adanya, semakin hari semakin dekat, tapi COVID ini kan penyakit ya Pak Robi, bukan hal yang psikis saja gitu, itu kenyataan. Mau tidak mau harus kita hadapi dengan kenyataan juga gitu. Yang paling gampang adalah ketat prokes mau tidak mau gitu. Itu yang pertama gitu. Itu yang untuk yang pertama pertanyaan Pak Robi, gimana cara menghadapi gitu. Hal kenyataan haruslah dihadapi dengan hal kenyataan. Karena kalau kita mengabaikan itu, maka itu sesuatu yang jadi ada nggak ya? Atau tidak perlu bertanya-tanya karena sebenarnya kenyataan ada di depan mata gitu. Itu yang pertama Pak Robi. Mungkin sampai sini mau dilanjutkan dulu, nanti saya jadinya kayak kuliah gitu Pak Robi. Padahal katanya talk show. Iya. Tetapi oke Bu, lanjut aja langsung deh ke yang
Yang kedua, bagaimana menghadapi? Aduh, berat sekali ini ya. Saya sebelum menyampaikan ini, saya mohon izin dulu kepada siapapun yang mungkin di sini, rekan-rekannya juga atau rekan dekat mungkin pernah mengalami kehilangan gitu ya. Kalau misalnya mungkin ini karena kalau kami dalam konsultasi personal, ini memang tidak mungkin disampaikan seperti ini gitu. Kalau di psikologi itu biasanya pendekatannya personal. Karena setiap orang itu punya proses dan pengalaman yang sangat berbeda memaknai sesuatu gitu. Tapi karena ini dalam audiens yang cukup banyak, saya izin dulu kalau mungkin ini terlampau kok bisa ngomong begitu ya segampang itu gitu. Gitu ya, padahal bukan begitu maksud saya. Yang saya sampaikan ini sifatnya memang benar-benar pengetahuan. Tetapi kan pengetahuan itu tidak segampang itu diterima ketika kita mengalami hal tertentu. Itu dulu yang mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi bagaimana menghadapi, kalau mau dibilang bagaimananya persisnya, tidak pernah ada kata persis. Karena kehilangan itu bukan sesuatu yang mudah diterima. Gitu. Itu dulu yang perlu kita akui terhadap diri kita gitu. Untuk menerima bahwa sesuatu itu hilang itu tidak mudah. Sehingga itu yang perlu kita jadikan kenyataan. Jadi memang manusia itu tricky ya. Ada bagian dia sadar, ada bagian kata dia sadar tapi ternyata tidak sadar gitu. Gitu. Jadi kita yang pertama adalah akui dulu semuanya itu bahwa kita bisa kena, itu sudah di dekat kita, ada di depan mata kita, bahwa itu mengancam kita, bahkan kita bisa kehilangan orang lain maupun diri sendiri. Untuk sampai di titik itu sendiri pun sebenarnya sangat tidak mudah Pak Robi gitu. Kalau kebanyakan kasus yang dikonsul, untuk menarik orang sampai di self-awareness ini, itu bisa panjang gitu sesinya. Karena bahkan dia sendiri pun belum akui bahwa itu kenyataan gitu. Begitu, tapi itu adalah yang paling pertama yang harus dilakukan. Akui dulu bahwa yang saya alami itu nyata terjadi dan sangat bisa terjadi apalagi di kondisi seperti ini. Begitu Pak Robi kira-kira. Siap Bu, siap. Makasih banyak. Tapi memang faktanya kalau kita lihat itu ya tentang kepercayaan terhadap ya apakah COVID ini fakta atau rekayasa ini menurut saya menjadi tantangan. Baru saya ngeliat di YouTube lalu kemudian ada orang yang penting, public figure yang kemudian mengatakan COVID ini rekayasa dan masalahnya adalah tidak semua orang, tidak semua kita ketika mendapatkan informasi itu kan langsung menyaring lalu kemudian melakukan penelitian lebih lanjut. Masalahnya kan di situ ya, sehingga akibatnya menjadi ada kubu orang-orang yang percaya bahwa COVID itu real, ada kubu yang tidak percaya bahwa COVID itu real. Nah ini kayaknya akan larinya ke ini ya, Bu dosen ya, Bu Evi ya, media melalui mana informasi ini disebarkan gitu ya. Jadi ini khususnya medsos. Ini bagaimana nih pengaruh media sosial nih Bu Evi nih terhadap mental kita? Pengaruh media sosial terhadap mental kita tergantung bagaimana kita menggunakan media sosialnya Pak Robi. Siap. Jadi gimana ya? Kalau mau dibilang semua berita itu jelek melalui media sosial, tidak bisa kita bilang begitu juga karena saya pun pernah membantu orang-orang yang kemudian berusaha untuk mengkampanyekan sesuatu yang baik. Itu mengkampanyekan sesuatu yang sifatnya benar-benar real gitu. Bahwa memang kesehatan mental perlu dijaga, caranya menjaga bagaimana gitu. Sebenarnya itu usaha mereka untuk melakukan hal yang baik gitu. Untuk mengcounter hoax-hoax yang beredar gitu. Artinya kan sosial media tidak selalu jelek gitu. Tapi tergantung sosial media mana yang selalu kita jadikan panutan gitu Pak. Ya, sumbernya, referensinya. Iya, sumber referensinya. Sebenarnya itu permasalahannya karena
kita tidak dalam kondisi seperti ini sudah disuruh jangan keluar rumah, sudah disuruh jangan ngobrol sama orang deket-deket, bahkan mau lihat sosial media aja nggak boleh. Itu kan saya pikir terlalu membuat orang semakin frustasi gitu, Pak. Kadang-kadang tuh ketika orang takut ya, kita balik lagi ke yang tadi, seperti yang kata tadi Dokter Rodri, namanya orang takut, kalau secara fisik itu ada self defense ya, Pak Rodri ya. Tadi yang psikosomatis. Secara psikis pun seperti itu, Pak. Kadang-kadang malah, jadi kan yang namanya rasa, itu bertolak belakang sama pikiran. Rasa, pikiran tuh dua hal yang berbeda gitu. Gitu. Kadang-kadang tuh karena kita takut, justru malah pikiran kita kacau gitu. Akhirnya segala sesuatu, apapun yang mendorong ketakutan kita percaya. Bisa seperti itu. Atau jadi tidak kita percaya semuanya. Dan dalam hal ini sosial media satu-satunya hal yang kita lihat gitu. Dalam kondisi ini kan yang paling aman pegang HP sendiri ya. bahkan pegang HP orang kayaknya juga agak berbahaya. Kita nggak tahu misalnya dari luar sudah cuci tangan atau belum dan lain sebagainya gitu. Gitu. Tapi kan kalau dibilang sosial media jelek, jadi gimana ya? Mending nggak usah lihat sosial media aja gitu. Makin ruwet kan, makin ruwet kehidupan. Kuncinya adalah di referensi apa, sumber apa yang kita lihat. Maksudnya jangan dengan mudah kita kemudian juga terlalu terpicu, karena biasanya orang kalau takut semuanya ingin dicari tahu, justru semuanya aja gitu terus, obsesif namanya. Jadi ada perilaku obsesif, karena takut akhirnya semua dilakukan. Sampai akhirnya yang bahkan tidak terlalu penting itu pun dilakukan. Oh, siap. Gitu, dicari gitu. Siapapun yang kirim message katanya begini, siapapun yang kirim message katanya begitu. Akhirnya bingung sendiri. Jadi mungkin memilah-milah dulu gitu, Pak Robi. Tapi sebenarnya selain sosial media, yang perlu dilakukan adalah jagalah kontak yang nyata dengan orang terdekat kita. Maksudnya karena sosial media itu sangat mudah sekali untuk dibelokkan. Kenyataannya seperti itu kan Pak Robi, bahwa kita tidak melihat bahwa sosial media itu sebenarnya dibuat untuk tujuan apa gitu. Oke. Siap. Jadi jagalah kontak atau hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan kita ya. Ya itu. Jadi, itu penting sekali Pak Robi. Ya, mungkin itu juga alasannya kenapa dulu namanya social distancing, sekarang jadinya physical distancing ya, karena secara sosial itu harus tetap dijaga ya. Betul. Okay. Terima kasih Bu Dos. Nah, kembali lagi ke Pak Dokter nih, Pak Dokter. Nah, berkaitan dengan yang tadi nih tentang hoax atau media sosial lah, dengan berbagai konten yang bisa memiliki dampak ikutan yang bervariasi. Ini dari sisi kedokteran nih Pak Dokter Rodri nih, isu atau hoax apa nih yang selama ini mungkin perlu kami ketahui, lalu kemudian artinya membuang isu atau hoax yang selama ini beredar mungkin Pak Dokter. Oke. Sebelum ke hoax mungkin Pak Robert ya dan teman-teman, saya ingin cerita sedikit dulu bahwa COVID itu ada, memang nyata, gitu ya. Mulainya muncul di Wuhan waktu itu, terus menyebar, dan sampai sekarang sudah ada dari ORI-nya gitu ya, dari versi ORI sekarang udah ada kira-kira 12 versi ikutannya, mutasinya, alfa, beta, gamma, kappa, eta, macam-macam begitu. Delta itu yang sekarang sedang booming di Indonesia, nggak mau kalah sama India, itu banyak banget gitu ya. Cuman kita itu lebih sering dapat berita yang jelek terus terang. Si ini meninggal, si itu masuk rumah sakit, pakai ventilator, nggak sadar, dan yang kayak gitu tuh banyak banget. Padahal secara real, 80% mereka yang terpapar COVID itu tidak bergejala atau gejalanya ringan. Tidak bergejala itu orangnya juga nggak tahu bahwa dia terpapar COVID, jadi dia nggak tahu, gitu. Atau bergejalanya ringannya seperti flu biasa, hareeng 3 hari, sakit badan 2 hari, batuk-batuk, pilek-pilek 3 hari 4 hari sembuh.
itu ringan sekali. Dan yang itu jumlahnya 80%. Gitu ya Pak ya, 80%. Jadi dari katakanlah 100 yang terpapar, 80 orang itu dia nggak tahu bahwa dia terpapar atau gejalanya cuma sedikit aja seperti flu biasa. Yang 15% itu gejalanya sedang. Sedang itu demam, ada sesak sedikit, mual, muntah atau diare, lemes badannya. Itu 15%. Yang 5% aja yang berat dan harus dirawat di fasilitas kesehatan. Gitu. Jadi kita harus sadar seperti yang tadi Evi bilang, kita harus sadar bahwa COVID itu ada. Tapi gitu ya, tapi 80% plus 15% itu akan pulih 100% dengan baik lagi. Dari 100 yang terpapar, 95 orang akan pulih dan bisa hidup normal lagi lah, kira-kira begitu. Nah, yang kita baca atau yang kita lihat di media sosial itu cuman yang 5%-nya. Itu yang bikin pikiran kita kan, waduh, COVID gitu kan. Itu kan nggak seimbang lah. Media, saya setuju sama Pak Roberto, media itu nggak seimbang. Yang diceritain yang parah-parahnya melulu, yang sembuh nggak pernah diceritain kan. Kita nggak pernah dapat cerita atau testimoni bahwa si ini sembuh itu enggak. Yang ada adalah si ini sakit, berapa hari masuk rumah sakit meninggal, si ini sakit meninggal lagi, meninggal, itu aja terus yang kita baca. Gimana kita nggak tambah takut gitu ya, maksudnya ya nggak, gimana kita nggak tambah cemas. Jadi kalau di mengenai hoax atau mengenai sumber berita, kalau saya sih suka guyon sama teman-teman yang terpapar gitu ya, kalau mereka isoman di rumah. Kadang-kadang kan ngomongnya juga pakai bahasa pasar ya. Terus Pak Reman eta HP. Matiin aja itu HP. Karena tadi seperti yang Evi bilang, kita nggak ada kerjaan di kamar, ya kan, sendiri. Terpisah kan sama keluarga, ya kan ya. Kita di ruangan sendiri, 24 jam nggak ada teman, karena nggak boleh, gitu, nggak boleh kumpul-kumpul. Hiburannya apa? Ya buka HP lah. Bacanya apa? Mau WA group, mau apalagi Line group, mau Facebook, mau apa ya, beritanya kayak gitu semua. Apa nggak tambah apa ya? Nggak nyaman. Gitu, nggak nyaman, tambah pusing dengar juga. Aduh, saya terpapar, gimana nasib saya, kan kira-kira gitu. Padahal yang isoman itu artinya mereka yang OTG, yang ketahuan nggak sengaja, mungkin karena di swab atau karena mau perjalanan atau apa dites, kok positif ya, misalnya itu aku nggak rasa apa-apa kok gitu. Atau misalnya yang kontak dengan yang terpapar, begitu dicek positif dan harus isoman, atau misalnya ada yang keluhan demam, kehilangan penciuman atau rasanya lidahnya nggak berasa, dites positif, nah, kan itu ringan-ringan aja. Jadi karena badannya sehat, bisa main gadget sendiri tuh, laptop kayak atau handphone kayak gitu ya kan, yang dibaca berita-berita gitu, apalagi WA grup. Gitu ya. Kalau boleh saya cerita sedikit mengenai hoax ya, Pak Robert, saya akan share sedikit ya. Share screen lagi. Di sini ada Dokter Hoax. Ada Dokter Hoax. Siapa? Dokter Lois. Iya ya, kemarin baru ketangkap tapi ada di sini. Oke, saya share ya sedikit ya. Masuk ke sini. Nah, beberapa minggu yang lalu kita disibukkan atau di grup-grup atau sampai ke media-media online itu ribut mengenai masalah susu sapi kaleng yang gambar depannya beruang, yang iklannya naga gitu ya. Itu kan rame banget ya kan, katanya susu itu bisa membunuh virus gitu ya. Atau beredar juga di WA campuran air kelapa, perasan jeruk nipis, garam, madu, itu obat herbal itu bisa membunuh virus. Ada lagi yang beredar
ditulisnya situ, penulisnya Dahlan Iskan, katanya garam krosok kalau dicampur air dimasukin ke hidung bisa membunuh virus gitu kan ya. Ada air rebusan bawang, bawang putih, minyak kayu putih, itu bisa membunuh virus. Itu nggak bisa. Itu bukan untuk membunuh virus. Jadi pada intinya, virus itu sebetulnya self-limiting disease. Penyakit yang sembuh dengan sendirinya dengan daya tahan tubuh kita. Namanya self-limiting disease. Jadi seperti kita flu kan 3 hari juga sembuh sendiri. Kenapa? Karena badan kita ada daya tahan tubuhnya gitu ya. Ada daya tahan tubuhnya, dia yang melawan virusnya. Sama si COVID juga kan begitu. Sebetulnya COVID kalau badan kita antibodinya cukup, daya tahan tubuhnya cukup, ya dia juga akan kita akan sembuh sendiri seperti yang 80% dan ditambah 15% yang sedang itu nggak diapa-apain juga sebetulnya sembuh sendiri gitu ya. Nah ini ada hoax ini, ada keributan gini. Sebetulnya apa? Kalau kita lihat di sini ya, yang susu lah, campuran air ini apa itu kan sebetulnya usaha kita untuk menaikkan imun, tambah vitamin C, tambah vitamin D, tambah zinc. Itu kan gunanya apa? Meningkatkan daya tahan tubuh kita sebetulnya. Dia itu sendiri tidak membunuh virus, tetapi ada guna untuk kayak minyak kayu putih. Tentunya kalau kita badannya jadi hangat, sirkulasi lebih lancar, imunitas atau antibodi kita juga akan lebih baik, daya tahan tubuh kita juga lebih baik gitu ya. Itu yang hoax pertama yang sekarang banyak sekali beredar. Nah yang kedua, ini juga rame gitu ya, ivermectin. Ivermectin ini obat cacing. Bisa nggak ngebunuh virus? Dia bukan obat virus, dia obat cacing. Gitu ya. Sekarang masih ada 2 kelompok di dunia ini yang setuju dengan ivermectin dan yang tidak setuju dengan ivermectin. Masih ada 2 kelompok. Ada yang berdasarkan bilangnya gini, tidak ada penelitian ivermectin untuk COVID, ya jelas nggak ada, COVID penyakit baru, pasti nggak ada. Yang ada adalah penelitian ivermectin untuk obat cacing, itu karena ivermectin kan udah ratusan tahun, udah 100 tahun lebih umurnya gitu ya. Enggak deh, 50 kira-kira 50 tahun. Jadi bukan alasannya adalah tidak ada penelitian untuk COVID gitu ya. Itu penelitiannya buat kelompok yang satu. Kelompok yang satu bilangnya gini, waktu di India, waktu di Bangladesh, waktu di Brasil, waktu di Peru, ivermectin itu dipakai. Tentunya digabung dengan obat-obatan yang lain. Pada kenyataannya, mereka-mereka yang dikasih ivermectin, 1, cepat sekali pemulihannya, 2, nggak meninggal. Itu yang dipakai, walaupun itu observasi ya namanya ya, bukan penelitian. Kalau penelitian obat, kan harus membandingkan 2 kelompok nih. 1 kelompok dikasih ivermectin, 1 kelompok tidak dikasih ivermectin. Itu kalau penelitian yang obat kira-kira seperti begitu. Mana ada dokter yang tega ya kan, si A dikasih ivermectin, si B nggak dikasih ivermectin. Resiko si B bisa sampai meninggal loh kalau nggak dia kasih obat, kan gitu. Yeah. Siapa yang mau ada penelitian begitu ya? Kalau saya sih berpikirnya gitu. Nah di satu sisi yang berdasarkan observasi ini banyak kenyataan hasil bahwa ivermectin tentunya digabung dengan obat-obat lain menghasilkan hasil yang baik. Di India misalnya, dari sekian negara bagian kan begitu WHO ngeluarin keputusan atau petunjuk bahwa ivermectin nggak boleh gitu ya kan. Sebagian di India pun negara-negara bagian India di-stop tuh ivermectin. Ada 2 provinsi lah gitu kita bilangnya ya, Uttar Pradesh sama Goa yang nggak nurut. Mereka rakyatnya terus dikasih ivermectin. Di dua provinsi itu nggak ada yang mati karena COVID, nggak ada yang meninggal karena COVID. Tetapi kita lihat sekarang nyatanya di berita di India itu naik lagi sekarang. Banyak lagi yang meninggal karena apa? Ivermectinnya dicabut, nggak boleh dipakai, gitu ya. Jadi apakah ivermectin obat untuk membunuh virus? Secara penelitian bukan, itu obat cacing. Tetapi secara observasi ivermectin bisa dipakai untuk mempercepat pemulihan dan ternyata tidak ada yang meninggal, gitu ya. Itu yang
Kalau saya sebagai dokter, saya harus bilang bahwa ivermectin itu bukan obat virus, obat cacing. Tapi apakah ivermectin itu berguna? Coba aja, nggak ada salahnya kok. Kita juga setiap 6 bulan kita minum obat cacing kan, merek C, COM gitu kan. Nah itu kan rutin kita minum 6 bulan. Apakah di badan kita ada cacing? Nggak tahu juga. Minum aja, katanya untuk pencegahan. Minum aja. Ivermectin tuh murah, cuma 7.500 per tablet. Minumnya cuma 2 biji hari pertama dan hari ketiga. Jadi modal kita cuma 15.000. Tetapi kalau dia berguna, kita itu untuk pencegahan ya. Kalau untuk pengobatan hari ke-1, ke-3, ke-5 itu berguna untuk kita. Nah, kalaupun berguna gitu ya, ya kita akan terhindar dari COVID. Dan kalaupun tidak berguna ya nggak apa-apa, nanti cacing di badan kita juga mati sendiri kira-kira gitu ya. Itu ivermectin. Kloroquine udah jelas itu obat kita, nggak dipakai lagi. Bawang merah, kapur barus, cengkeh, minyak kayu putih tadi kita udah bahas. Sekarang yang saya ingin bahas adalah ini. Ini adalah obat-obatan yang sering beredar di grup WA ya, grup WA. Kalau terpapar, ini obatnya, ini gitu. Ini ada antibiotik, ada antivirus, ada apa-apa gitu. Nah, saya sarankan kalau kita terpapar lebih baik konsul dengan dokter yang memang menangani COVID, atau sekarang sudah banyak rumah sakit yang buka hotline gitu ya untuk konsultasi online untuk penanganan. Jadi maksudnya si mereka-mereka yang isoman ini yang terpapar ini ada dokter atau ada institusi kesehatan yang mengawasi. Yang perlu kita lakukan atau kalau ada saudara atau famili atau kenalan atau siapapun yang terpapar, yang harus diingat adalah hari pertama timbulnya gejala. Hari pertama timbulnya gejala. Kenapa? Karena saya balik dulu ke sini ya. Ini slide bagus. Karena dokter itu harus tahu pasien yang terpapar ini posisinya yang mana, di mana ini pasien ini perlu obat apa gitu ya. Seperti kita tahu bahwa COVID itu masa inkubasinya 5 plus minus 2 hari gitu ya. Itu inkubasi. Kalau inkubasi nggak ada gejala, kita nggak tahu pokoknya ketularan dari mana apa gitu, nggak tahu. Kalau dulu lagi awal tracingnya gampang, kalau sekarang susah tracingnya karena udah nggak tahu dari mana gitu ya. Nah, yang dokter atau mereka-mereka yang terpapar yang perlu tahu persis ada ini. Kapan mulai ada gejala? Gejalanya itu apa? Bisa demam, bisa batuk, kehilangan penciuman, misalnya diare atau pilek gitu ya. Itu yang atau sakit badan atau merasa mual atau badannya capek. Hari pertamanya tanggal berapa, hari apa? Ini penting sekali supaya dokter bisa menentukan obat, kalau perlu obat ya, obat yang mana yang harus diberikan kepada pasien ini. Kenapa? Karena sebegitu timbul gejala, maka 5-10 hari kemudian adalah fase akut yang ringan. Fase ringan, kita sebutnya. Fase ringan. Ya seperti flu biasa lah, gitu. Seperti flu biasa. 5-10 hari. Kalau kita periksa kalau kita periksa swab antigen atau PCR, itu kan 1 hari pertama ditambah 2 hari. Jadi hari ke-3 sampai ke-5. Jadi kalau kita misalnya saya baru demam nih hari ini. Saya mau periksa, jangan dulu, tahan dulu 2 hari baru diperiksa. Kenapa? Karena kalau hari pertama kita mulai itu belum tentu hasil kalau dites positif, tahan dulu. Atau misalnya kita habis makan-makan, ngobrol, makan-makan, buka-buka masker semuanya gitu kan, satu grup gitu, udah pulang, terus besoknya atau 2 hari kemudian ada yang telepon, teman yang bareng-bareng makan tuh, gue positif wah langsung panik, langsung periksa gitu ya. Belum tentu positif hasilnya, tunggu 3 hari. Nah ini grafiknya ya. Nah dia akan positif, terus kemudian akan turun sebetulnya virusnya. Nanti hari ke-14 sebetulnya badan kita udah nggak ada virusnya lagi, udah beres, udah sembuh, udah nggak ada udah nggak ada virus lagi dan kita nggak menularkan.
Tapi ada mereka-mereka yang kurang beruntung. Ya, tadi saya sudah sebutkan 80% plus 15% harusnya 5-10 hari sembuh. Tapi ada mereka-mereka yang kurang beruntung pada masuk ke tahap yang ini nih, ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Jadi virusnya itu udah masuk, udah ngerusak ke sistem pernapasan kita. Taunya dari mana? Sesek, deg-degan, gitu ya, dan kadar oksigen di dalam darahnya turun. Nah, ini yang harus diwaspadai karena itu bisa mengancam sampai ke nyawa, ya. Nah, sesudah ini baru tentunya ada recovery atau pemulihan. Jadi yang tadi saya bilang hari pertamanya itu mereka-mereka yang terpapar harus tahu tanggal berapa, hari apa. Karena di sini nanti dokter akan ngasih obatnya itu sesuai. Jadi kalau yang awal-awal misalnya di sini nih ya, tadi kan ada obatnya tuh hoax nomor 2 ya, hoax nomor 2 itu ada obatnya tadi ya. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini. Kalau salah ngasih obat kan sebetulnya biasanya kayak gini. Kalau kita kan lebih biasanya, maaf ya, lebih pintar kadang-kadang dari dokternya. Ini semua dimakan aja nih. Begitu isoman, begitu dapat dapat WA grup gitu, dibeli semuanya. Dibeli semuanya, diminum semuanya. Jadi sekali minum 14 biji, 15 biji gitu, diminum semuanya. Padahal kan nggak perlu gitu. Nah, dokter itu harus tahu, terutama yang ini ya, yang pakai son-son ini nih. Ini adalah steroid. Ya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya, ini steroid. Kalau waktunya salah ngasihnya, bukannya tambah cager, virusnya tambah cepat nyebarnya karena dia berkembang biak dengan lebih cepat dan spreading lebih cepat. Ini nih. Ya, jadi hati-hati kalau lagi isoman dapat kayak gini, jangan dibeli langsung semuanya terus langsung dimakan, lebih baik konsultasi dengan dokternya. Ya, karena dokter akan tahu kapan harus kasih dexamethasone, kapan kasih antibiotik, kapan kasih antivirus, itu untuk keselamatan nyawa kita sebetulnya gitu ya. Kalau boleh saya cerita sedikit, 2 hari yang lalu pagi-pagi saya ditelepon sama pasien ya, dok, saya sama istri positif. Apa kok gejalanya? Nggak enak, tenggorokan, batuk nggak? Sedikit, demam nggak? Nggak sakit badan nggak. Gimana penciuman? Biasa. Makan? Naon we sok. Saya makan. Kalau saya dikasih makan, saya makan. Saya makannya banyak. Jadi nggak ada masalah. Cuman keluhannya apa namanya? Nyeri tenggorokan katanya gitu ya. Udah konsul belum? Udah. Dikasih obat apa? Ini udah dikasih tahu ya. Kan can cager iya belum sembuh ini gitu ya. Saya mau beli sendiri gitu ya. Kalau kita kan suka begitu. Saya mau beli sendiri ini nih. Anti radang yang ada son-sonnya tapi bukan yang ini, yang lain lagi. Saya bilang kok jangan, saya bilang gitu ya, lebih baik konsul ke dokternya karena kalau salah makan bukannya sembuh, malah kita bisa jatuh ke stage atau ke fase yang lebih berat. Jangan ya, kalau untuk urusan obat lebih baik konsul dengan dokternya, ya. Nah, yang ketiga. Tadi mungkin sempat disinggung oleh Pak Robert juga, sama Bu Evi juga yang nggak percaya COVID. Tentunya kalau nggak percaya COVID, nggak percaya vaksin, gitu ya. Ada juga yang bilang kalau vaksin itu jangan divaksin, itu 666, nanti dimasukin microchip, chipnya nanti kita bisa dipantau kalau lagi ngapa-ngapain kita ketahuan, apalagi ya. Nanti bisa itu kan ada bomnya, nanti kalau sama yang ngatur chipnya diledakin kita mati gitu ya. Itu ada loh, dan salah satu yang ngomong begitu ke saya itu salah satu profesor di Bandung. Bayangkan ya, profesor di Bandung, orang Kristen, ngomongnya begitu gitu ya. Nah, mungkin nggak, pertanyaannya kan gitu, mungkin nggak saya kebetulan ada kesempatan untuk ikut jadi relawan di kelompok yang
ngebantu untuk vaksin, gitu ya, ngevaksin di Nana Rohana, kelompoknya Nana Rohana. Nah, saya mungkin sampai hari ini udah nyuntik 300-400 orang mau udah gitu ya. Nah, teman-teman yang disuntik itu kebetulan pakainya Sinovac. Cairannya seperti begini nih. Jadi satu vial kecil ini kira-kira isinya 5 cc. Bentuknya persis seperti begini. Dan warnanya pun putih keruh gitu ya. Nah, disedot dulu pakai jarum yang tipis kecil gini. Kecil banget gitu ya. Dimasukin ke dalam alat suntiknya yang kecil, yang seperti bayi. Kalau kita punya bayi, vaksinasi kan cuma 0,5 cc, karena memang yang disuntik 0,5 cc. Nah, masukin chipnya gimana? Karena masukin chip itu kan ada ukurannya, panjang dan lebar ya. Diameternya paling sedikit 3-4 mili dan panjangnya kira-kira 6 mili. Nggak mungkin masuk ke ke cairan seperti begini terus disedot, itu nggak mungkin. Jadi vaksin itu tidak ada microchipsnya. Nah, kalau ketakutannya adalah nanti saya ketahuan kalau kemana-mana gitu ya, nanti saya terpantau oleh orang dari mana-mana gitu ya, dari maksudnya yang mengelola data itu. Nah, kalau kita join di medsos, begitu kita sign up pakai email address misalnya, Google misalnya gitu ya, Gmail misalnya, Facebook misalnya, WhatsApp misalnya, mereka tahu kok kita ada di mana. Ya kan ya, Google mail saya setiap bulan kasih laporan ke saya, Rodri, bulan Juni kamu pergi ke sini itu kan tahu ada. Mereka kan kasih reportnya, ya kan? Telkomsel, saya ada di mana, Telkomsel tahu karena adanya di BTS yang ini, gitu kan tahu, gitu ya. Jadi kalau kita sign up medsos, berarti kita sudah menyerahkan diri kita untuk diketahui memang di mana-mana, gitu ya. Jadi lebih baik divaksin. Kan pertanyaannya sekarang, vaksin mana, vaksin apa yang paling tepat untuk kondisi sekarang? Mungkin gitu ya pertanyaan lanjutannya. Jadi yang menurut saya gini, sekarang bukan waktunya kita milih vaksin. Yang penting adalah kita divaksin. Kita ke bagian apa? Suntik. Gitu ya. Mau ke bagian Sinovac? Boleh. Mau ke bagian Sinopharm? Boleh. Mau ke bagian AstraZeneca? Oke. Mau ke bagian belum, yang lain belum. Moderna itu akan difokuskan untuk nakes. Yang lain belum masuk. Suntik dulu 2 kali. Sinovac 28 hari jaraknya. AstraZeneca 12 minggu jaraknya. Jadi ada aturannya. Suntik dulu 2 kali. Nanti kalau perlu booster atau suntikan yang ketiga, mungkin 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian kita boleh milih. Misalnya, saya pengen disuntik yang made in Amerika, misalnya gitu ya. Johnson & Johnson, Pfizer, itu kan Amerika. Kalau Sinovac kan made in China, gitu ya. KW misalnya gitu ya. Nggak ada KW sebetulnya. Ini bagus, Sinovac juga bagus ya. Jadi boleh nanti. Tapi yang 2 pertama ini, suntik dengan obat yang sama. Kalau Sinovac dengan Sinovac, AstraZeneca dengan AstraZeneca, Sinopharm dengan Sinopharm. Gitu. Mungkin Kenapa harus divaksin? Vaksin itu harus diakui, vaksin yang sekarang itu tidak 100% kita kebal terhadap COVID. Yeah. Tidak 100%, gitu ya. Tetapi dengan kita divaksin, kita terhindar dari jatuh ke yang 5% yang tadi. Yang berat harus masuk rumah sakit, harus pakai ventilator, ini gitu ya. Itu kan kasihan banget. Mereka yang asma tentu ngerti apa yang dimaksud dengan sesak napas. Nah, COVID itu lebih dari asma, sesaknya, gitu ya. Jadi kita vaksin 2 kali supaya terhindar dari masuk ke fase yang 5%. Mungkin gitu, Pak Robert. Saya kepanjangan nih. Apa dok? Jadi memang banyak banget nih hal yang luar biasa yang saya dapetin dari paparan dokter barusan nih. Sebelum saya masuk, saya kelihatannya akan memberikan kesempatan buat Bapak Ibu hadirin untuk mengajukan pertanyaannya. Tetapi sebelumnya mungkin 1 pertanyaan lagi buat Ibu dosen nih, buat Bu dosen. Bu, dari yang Pak Rodri sampaikan tadi, saya
hendak menggarisbawahi satu hal yang menggembirakan menurut saya, bahwa mereka yang sudah pernah terkena COVID lalu kemudian menjadi penyintas, mereka bisa 100% sembuh ya, dok ya, betul ya dok? Betul. Ya, nah ini bagi saya kabar gembira untuk kita semua, selain bahwa kulit manggis ini ada ekstraknya. Nah, ini Bu, mungkin bagaimana nih, mungkin masukan bagaimana menghadapi trauma. Jadi saya juga mengenal sih ada orang-orang yang pernah kena COVID, lalu kemudian berhasil Tuhan izinkan untuk lolos menjadi penyintas, tapi mereka mengalami trauma gitu. Nah ini bagaimana nih menghadapi trauma bagi penyintas COVID? Oke. Mungkin kalau bicara tentang trauma ya, Pak Robi, sebenarnya tadi saya waktu Pak Robi bilang mau nanya ke saya, terus saya jadi kaget gitu ya. Wah, saya lagi. Sementara saya sendiri sudah terlampau terlarut dari informasi-informasi penting yang disampaikan oleh Dr. Rodri tadi. Karena sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk seseorang bisa memerangi ketakutannya. Cara yang tadi disampaikan, semua yang disampaikan Dr. Rodri itu sangat informatif, dan cara untuk supaya kita bisa terhindar dari rasa takut adalah yang pertama pasti dihadapi. Kita tidak mungkin misalnya kitanya yang takut tapi kita suruh teman kita yang hadapi rasa takut kita gitu. Itu sangat tidak mungkin. Yang pertama adalah kalau kita yang takut, kita yang hadapi. Dan cara yang tadi disampaikan oleh Dr. Rodri, semua informasi, saya pikir tadi kalau tidak salah di kolom chat ada yang bertanya, jadi bagaimana caranya saya tahu sesuatu itu benar atau sesuatu itu hoax gitu? Caranya adalah salah satunya adalah dengan mencari sumber-sumber yang memang terpercaya, salah satunya melalui dokter yang memang, karena ini COVID ya. Maksud saya tuh ini penyakit yang pertanyaannya pertama dulu, kita percaya atau enggak dulu nih COVID. Kalau kita percaya, maka datanglah kepada pihak yang terpercaya, pasti pihak medis. Yang terpercaya pasti pihak medis, karena bagaimanapun ini adalah penyakit fisik, penyakit yang terkait dengan medikal gitu. Jadi dalam hal ini pun, kalau saya pribadi tidak capable untuk bilang ini benar, ini salah mengenai hal-hal medis. Yang pasti terpercaya adalah seperti Dr. Rodri yang memang tadi memberikan banyak informasi. Artinya yang pertama hadapi rasa takut, yang kedua datanglah pada sumber yang terpercaya. Ada banyak sekali saya rasa webinar dan lain sebagainya yang kadang-kadang harus berbayar atau mungkin tidak berbayar gitu, yang free. Yang berbayar kadang-kadang juga cuman ada yang misalnya 10.000, 15.000 karena dalam kondisi seperti ini. Kalau kita misalnya takut untuk sesuatu yang tidak kita ketahui atau sesuatu yang kita tidak tahu nih, itu benar nggak ya gitu, maka carilah yang benar gitu. Karena semakin kita tidak ada dalam ketidakpastian, sesuatu yang tidak pasti, ini benar enggak, makin takut pasti. Jadi jangan membuat rasa takut kita menjadi lebih besar. Jangan membuat pikiran kita jadi lebih kemana-mana gitu. Gitu, itu yang pertama. Untuk menghadapi trauma juga sama Pak Robi. Mungkin tadi terkait ada pertanyaan di kolom chat. Sudah pernah kena, lalu kemudian negatif, tapi kemudian menjadi takut menularkan ke orang lain gitu ya. Itu hal yang pertama, kembali lagi, itu hal yang sangat wajar. Artinya berbahagialah karena kita masih manusia berarti. Manusiawi. Betul, manusiawi sekali. Artinya dengan kesakitan dan kesulitan yang kita hadapi, kita masih bisa memikirkan orang lain kalau begitu. Paling tidak kita harus mensyukuri rasa itu masih ada di kita. Yang kedua adalah kembali ke yang tadi. Carilah informasi. Ketika kita sudah negatif, bisakah kita menularkan ke orang lain? Gimana caranya gitu? Kita bisa kemudian menularkan. Karena ini sifatnya medis. Daripada kita sibuk dengan ketakutan yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya, akankah lebih baik ketika kita cross check? Lah itu takut, maka kita hadapi. Nggak mungkin kita minta kakak kita gitu yang ngadepin ketakutan kita gitu. Siap. Gitu Pak Robi. Oke. Makasih Ibu Evi, Bu Dos. Sama-sama Ibu Pak Robi. Nah, supaya lebih meriah, karena saya sangat yakin nih Bapak Ibu hadirin nih
punya banyak pertanyaan nih berkaitan dengan apa yang disampaikan. Saya persilakan, monggo Bapak Ibu hadirin tadi Pak Tri juga ya, Mas Tri ya mau nanya ya, monggo ada yang mau nanya, saya kasih kesempatan buat 3 penanya dulu deh, 3 aja, 3, oke 3, monggo ada yang mau bertanya monggo. Itu barusan di chat ada Pak Guru. Oh, Ada Pak Pak Yohanes, betul ya? Pak Yohanes bertanya kepada Dr. Rodri, mau tanya, saya mendapatkan vaksinasi AstraZeneca kedua rentang waktu 8 minggu dari yang pertama, sesuai dengan surat undangan dan SMS dari vaksin 1, apakah tidak masalah? Monggo Pak Dokter. Jawabannya tidak masalah. Jadi Tidak kita masalah. ikut aja ya, kita ikut program yang memang sudah ditentukan. Itu kan ada apa namanya, ada jadwalnya memang. Kapan vaksin 1, kapan vaksin 2 gitu kan ya. Memang ada perubahan waktu itu 8 minggu terus jadi 12 minggu. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting selesaikan 2 kali. Selesaikan 2 kali. Apapun vaksinnya selesaikan 2 kali. Karena dari penelitian jelas terbukti mereka-mereka yang divaksin 2 kali, apapun vaksinnya, produksi antibodinya langsung naik ke atasnya tinggi sekali gitu ya, dibanding yang cuman sekali gitu. Jadi mereka-mereka yang sudah divaksin 2 kali, antibodinya tinggi. Mereka-mereka yang vaksinnya baru sekali, ayo silakan dikejar yang kedua kalinya sesuai dengan jadwalnya. Mereka-mereka yang misalnya belum divaksin tapi terpapar, kapan boleh divaksin? 3 bulan setelah sembuh. 3 bulan setelah sembuh. Kalau misalnya udah divaksin terus terpapar, kapan boleh divaksin? 3 bulan sesudah sembuh. Gitu. Jadi patokannya, aturannya seperti begitu. Nah, terus apakah vaksin untuk masyarakat sampai kapan? Nggak akan selesai tahun ini. Jadi silahkan aja secepat mungkin. Kalau ada kesempatan secepat mungkin. Sekarang pemerintah lagi kebut. Dulu kan lagi awal, mungkin kita ingat ya, harus daftar dulu, KTP dulu, sesuai domisili dulu. Kalau nggak ada areanya lain harus minta surat domisili dari RT RW. Oh, ribet. Sekarang nggak perlu. Yang penting punya KTP elektronik, kita mau vaksin dimanapun bisa. Gitu. Banyak yang buka sekarang, di Bandung pun banyak yang buka. Silahkan kalau yang belum, silahkan mendaftar, silahkan divaksin. Gitu ya. Tadi Bu Evi sudah ingatkan gimana caranya kita masih nularin atau enggak. Pak Robert tanya gitu ya. Tadi Bu Evi bilang prokes. Jadi kalau kita lihat grafik yang tadi gitu ya, virus di badan kita itu umurnya cuma 14 hari. Hilang, udah nggak ada. Mau yang OTG, mau yang gejalanya ringan, sedang, itu 14 hari beres. Gitu. Nggak ada virus lagi. Nggak ada, maksudnya kita nggak bisa menularkan. Nah, sekarang kalau kita keluar, jadi berarti kalau saya udah terpapar kan berarti saya udah punya antibodi dong, gitu ya. Apakah saya kalau keluar nggak usah pakai masker? Tetap. Prokes itu tetap. Protokol kesehatan itu tetap. Sekarang yang lagi beredar itu, lagi happening itu varian Delta. Jadi kita harus pakai double masker. Masker dalam, masker medis, masker luarnya boleh masker kain. Jadi masker medis juga macam-macam ya, ada yang surgical mask yang bentuknya kotak gitu, ada yang KN95, KF94 itu macam-macam. Itu bisa didobel dengan masker kain karena masker kain itu nggak bisa nahan virus seperti masker medis. Jadi di dalam masker medis yang kurang cantik kan penampakannya itu kalau masker medis kan ya, di luarnya boleh pakai masker kain yang lebih manis, yang lebih modis gitu. Apalagi ibu-ibu di sini nih, masa ke pasar pakai masker surgical yang buat dokter bedah itu yang kotak, kan kurang cantik. Pakailah, ditutup lagi pakai masker kain dan lebih cantik. Kalau keluar gitu ya. Mungkin gitu dulu Pak. Apalagi apa ya tadi pertanyaannya? Sementara dari Pak Yohanes dan berdasarkan chat yang ditulis di sini, kata Pak Yohanes, terima kasih Dr. Rodri atas penjelasannya. Oke. Iya. Mas Tri, monggo. Halo, Mas Tri, monggo Mas Tri. Terima kasih sebelumnya. Tadi sih sudah disinggung sedikit sama Ibu Evi ya, tentang ada trauma gitu. Tadi carilah informasi yang
lebih yang benar lah daripada mikirin ketakutan. Itu boleh, itu saya terima. Mungkin saya juga ada apa ya, trauma masa lalu sih ada. Kemudian yang membuat saya saat ini agak merasa terganggu, nggak nyaman tuh lebih sensitif gitu menghadapi hal-hal yang apa ya, misalnya mau pergi pun kayaknya sih pikir dulu gitu panjang gitu, pergi nggak ya gitu. Walaupun memang saya bahkan isomannya itu udah 1 bulan gitu, dari awal sampai sekarang itu udah 1 bulan, tapi tetap ada, termasuk tadi Bu Evi udah jelaskan tentang ada rasa khawatir menulari. Ya, dia jelaskan bahwa itu masih manusiawi, masih bagus lah, masih mikirin orang lain. Memang itu yang agak mengganggu, tapi terima kasih tadi jawabannya cukup melegakan saya. Yang kedua dari ke dokter tentang apa ya, kekhawatiran dan sebagainya, itu memang pengaruh fisik. Saya seringkali juga karena kekhawatiran jadi larinya ke lambung, dok, sampai saya minta ya ke dokter, akhirnya minta obat, tapi saya rasa itu kayaknya obatnya itu nggak menyembuhkan lah ibaratnya gitu, terutama karena apa ya, itu tadi rasa-rasa yang khawatir lah, sensitif, aduh ini nggak enak, itu nggak enak, nanti gimana itu, kayaknya itu justru yang membuat penyakitnya gitu. Nah, ini apakah saya sebaiknya tetap minum obat lambung atau enggak, gimana itu, dok? Ya, boleh saya jawab langsung Pak Robert ya? Monggo dok, silakan. Ya, jadi obatnya tetap dimakan Pak, sesuai dengan anjuran dokternya. Dan satu lagi, mungkin komunitas seperti ini sangat-sangat menolong, ya, sangat-sangat membantu apa namanya, mereka-mereka yang butuh memang support secara sosial, secara apa namanya, mungkin istilahnya apa ya Bu Evi ya, secara mental memang harus disupport gitu ya. Social support namanya Pak. Ya, social support. Nah, ya saya bagi pengalaman aja mungkin Patri ya, saya ada teman yang terpapar juga, isoman juga, orangnya agak parnoan gitu, terus kurang pede. Jadi maksudnya begitu dia tahu bahwa dia terpapar oleh COVID, down langsung banget, down banget gitu ya. Isoman sendiri di rumahnya, istri, jadi biasanya sama istri kan harus pisah kan dari istri ya kan, isoman sendiri di kamar, jadi istrinya pindah ke kamar lain sama anaknya, terus down banget gitu. Nah, tiap hari, ya bukan tiap hari lah, kalau ada kesempatan kita WA gitu ya, chat WA. Nah, sampai satu titik, wah ini kok berkepanjangan, jadi akhirnya kita janjian untuk telepon gitu ya, telepon. Apa yang dibahas? Yang enteng-enteng aja. Pokoknya kita gembira-gembira aja, jangan ngomongin penyakit, jangan ngomongin apa tadi, sakit mata, jangan. Yang enteng-enteng aja. Pokoknya kita bisa ketawa, bisa keluar gitu. Jadi apa namanya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu menolong sekali gitu. Jadi komunitas seperti ini baik sekali, apalagi bisa saling mendukung gitu ya. Misalnya tadi kita tahu problemnya Patri, teman-teman yang lain kan bisa say hi, Patri apa kabar, bisa saya kontak, nanti ngobrol sama Patri, ngobrol yang ringan-ringan aja, itu akan menolong untuk cepat pulih dan cepat karena positif ya. Sakit lambungnya dijamin Pak cepat hilang, gitu. Dan satu lagi, kalau kita terlalu lama di rumah kita kan terbatas secara luasan, space-nya itu kan terbatas ya. Gimana? Kalau kita jalan-jalan bolak-balik di rumah juga kan paling juga berapa meter sih? Padahal badan kita itu butuh beraktivitas dan butuh kena matahari. Gitu. Kita yang walaupun yang positif ataupun yang terpapar, kalau kita pakai masker yang baik itu bukan yang di bawah hidung atau di bawah mulut begini yang cuma nutupin jenggot, tapi yang harus tertutup rapat baik gitu ya. Kita boleh kok jemuran keluar sambil jalan, karena badan kita perlu aktivitas, badan kita perlu bergerak. Kalau kita bergerak di bawah sinar matahari, jamnya jam berapa? Ada yang bilang jam 10, jam 11, jam 12, whatever. Pokoknya kita keluar dari rumah, jalan gitu ya. Itu kan mudah sebetulnya buat kita.
Kalau lihat aja kalau banyak kerumunan, ya jangan nyamperin. Lihat kalau jalannya sepi, kita jalan. Sepinya jam 12 siang, ya nggak apa-apa, jalan aja. Badan kita itu perlu bergerak. Kalau badan kita bergerak, tentunya secara otomatis aliran darah kita juga akan lebih lancar. Kalau aliran darah kita lebih lancar, oksigen akan masuk ke sebuah sel-sel dan makanan, sari-sari makanan juga akan masuk ke setiap sel. Jadi badan kita juga akan cepat sehat dibanding kita karena takut mungkin gitu ya, karena cemas diem aja di rumah. Kalau kita diem aja di rumah, justru daya tahan tubuh kita akan jadi turun gitu. Ayo silahkan keluar, tapi ingat prokes, protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan itu penting banget gitu. Gitu Pak Robert. Tadi saya juga baru ngomong ke istri saya. Tadi saya keluar lah gitu naik motor gitu. Ada perlu juga sih. Aneh, sudah lama di rumah aja nggak keluar, kayak gitu keluar rumah gitu. Cuman anehnya juga secara mental dok ngerasa nggak merasa pernah sakit gitu, kayak itu free gitu. Saya bisa ini keluar. Iya betul Pak. Good. Dan, ya Bu Evi mungkin, aduh memang ya kalau keluar tuh tadinya, aduh aku masih naik motor bisa nggak ya, artinya lancar nggak ya tuh. Tapi setelah kita memang nggak gampang sih, kayak ada sesuatu yang harus dihadapi, ditantang gitu. Tapi nggak, saya lawan sendiri, harus dilawan. Enggak, saya bisa, saya mau, saya bisa. Sampai sih istrinya pulang pergi juga, gini nggak apa-apa, gini. Nah itu. Iya. Nah ini kesaksian nih, kesaksian Patri. Kesaksian benar ini Patri. Benar. Tadi siang saya tuh pergi, kita agak jauh lah gitu. Ya, betul ya Bu Evi? Memang ya Bu Evi? Betul. Gimana? Begitu ya? Betul Pak, saya juga sejalan, tadi saya mau share. Kalau di psikologi itu sebenarnya salah satu cara melawan kecemasan itu adalah dengan yang tadi, melakukan exercise rutin. Karena memang, tapi kan ya tadi seperti kata Dr. Rodri, rumah kita juga kadang terbatas. Gitu. Tapi padahal kita perlu menghadapinya. Kan tadi Patri keluar itu berat sekali ya Pak. Tapi akhirnya Bapak kan bisa. Dan itu sesuatu yang sangat baik karena ya tadi yang sempat saya sampaikan. Satu-satunya yang bisa mengalahkan ketakutan kita adalah kita sendiri gitu. Mau siapapun yang minta kita untuk tadi misalnya ya, naik motor, kalau kita sendiri tidak di sininya kita berani seperti tadi ya, sulit, tapi kita paksa. Tapi ternyata ketika kita paksa, ternyata kita rasa bahwa oh kita bisa, ternyata geningan kita bisa ya gitu. Akhirnya kan ngerasa gimana Pak sekarang rasanya? Ya ada lega-legaan gitu. Jadi ternyata kayak saya tuh ada yang menipu lah istilahnya gitu. Siapa yang menipu Pak? Saya kayaknya dibohongi mungkin dari diri sendiri. Iya. Ya seperti itu Patri. Ya. Memang nggak mudah ya Bu Evi, nggak mudah melawan itu, nggak mudah banget tuh, asal nggak sih, saya tadi melawannya juga lumayan gitu. Iya. Pergi nggak apa-apa lah, kita ada perlu. Setelah itu memang di jalan sih jujur sambil berdoa, tapi Bu betul. Tuhan berikan kekuatan, saya sih bisa bersama Engkau, cuma gitu aja sepanjang jalan itu gitu. Ya, yang dilakukan Patri ini benar-benar kalau kata tadi Dr. Rodri itu ini benar-benar kesaksian gitu. Bahwa semua yang dilakukan oleh Patri itu adalah cara yang benar. Yang pertama melawan ketakutannya, yang kedua kemudian ya tadi orang itu punya cara tertentu untuk menghadapi ketakutan. Mungkin yang tadi Patri lakukan adalah berserah kepada Yang Maha Kuasa. Dan itu hal yang menurut saya sangat wajar gitu. Kembali lagi diingatkan bahwa kita itu manusia, Pak. Jadi apapun yang kita rasakan itu valid gitu, itu benar adanya. Tidak mungkin tidak gitu. Oke. Terbiasa ya. Oke, terbiasa. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Pak Mas Tri, terima kasih. Kalau saya sih mau menyimpulkan jawaban narasumber untuk pertanyaan Mas Tri adalah dua kata dari Lion King ya, Hakuna Matata. Hakuna Matata is no worry, stay happy. Ya, dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Mas Tri untuk pertanyaannya, dan Pak Dokter dan Bu Dosen, ini di chat ini udah ada 3 pertanyaan yang berbaris. Pertama dari Ibu Siska Natalia,
saya mau tanya ke Dokter Rodri, pada penderita COVID, bagaimana caranya menghilangkan dahak dari batuk setelah 20 hari masih ada saja. Kemudian Ibu Kartini, Shalom Pak, Shalom Pak Dokter, mau tanya setelah kena yang benar, Shalom Pak Dokter, mau tanya setelah kena yang benar 3 atau 6 bulan baru boleh vaksin. Kalau ada darting dan tumor pada tangan, sakit lambung, apa pengaruh kalau divaksin? Thanks, God bless you. Dan berikutnya dari Tante Pupun dan Om Hartanto nih, Dok, untuk yang terpapar dan sudah sembuh negatif, seberapa besar kemungkinan terpapar lagi? Karena banyak ketemu orang walaupun menjalankan prokes, yang bersangkutan belum divaksin. Monggo, Pak Dokter. Oke, Ibu Siska dulu ya. Jadi bagaimana caranya menghilangkan dahak dari batuk setelah 20 hari? Ada beberapa mereka yang terpapar agak panjang, ada sisa simptomnya atau gejalanya ya. Kalau untuk dahak dan batuk mudah aja sebetulnya, minum air putih hangat, nggak boleh minum air es, nggak boleh minum yang manis-manis dingin-dingin, Coca-Cola lah, es krim lah kayak gitu, jangan dulu. Minum air putih hangat. Kalau perlu obat batuk hitam itu juga akan menolong gitu ya. Atau Flumucil juga itu juga menolong. Itu obatnya obat bebas sebetulnya, tapi akan menolong mereka yang batuk setelah COVID atau pada waktu COVID ini. Mungkin gitu Bu Siska ya. Yang berikutnya Bu Kartini, yang betul adalah 3 bulan setelah sembuh. Setelah dinyatakan sembuh. Jadi kalau yang OTG tanpa gejala atau yang gejala ringan kan harus isoman. Isomannya 10 hari gitu ya. Sesudah 10 hari itu artinya sudah sembuh. Jadi bisa divaksin 3 bulan setelah selesai isoman. Itu. Kalau ada darah tinggi, tumor, sakit lambung, apa pengaruhnya darah tingginya? Dartingnya sekarang ada aturannya adalah kalau di bawah 180/110 boleh divaksin. Jadi lagi awal itu kan rendah banget standarnya, tapi sekarang sudah direvisi, kalau di bawah 180/110 boleh divaksin. Tumor nggak ada hubungannya, sakit lambung juga nggak ada masalah. Jadi boleh divaksin. Silakan. Kalau tensinya lebih dari 180, ya lebih baik ke dokter dulu untuk diobatin dulu, dikontrol dulu tensinya, diturunkan dulu. Nanti kalau udah turun baru boleh divaksin. Demikian juga mereka-mereka yang kencing manis gitu ya. Kencing manis juga kalau dulu kan nggak boleh, sekarang boleh. Sekarang boleh, asal terkontrol. Boleh divaksin gitu ya. Silahkan ke sentra-sentra vaksin yang sekarang banyak. Terus kemudian saya autoimun, saya rematik, saya asma, saya boleh nggak divaksin? Boleh. Selama terkontrol boleh. Jadi dan selama bukan pada waktu kumat, misalnya asma, saya lagi asma nih sekarang saya mau divaksin ya jangan gitu, nggak boleh. Asmanya dikontrol dulu, kalau sudah terkontrol boleh divaksin, silahkan. Banyak sekarang sentra vaksin ya. Terus kemudian berikutnya sudah terpapar, sudah sembuh, berapa besar kemungkinan terpapar lagi? Kalau mau nggak mau resiko terpapar lagi itu ada. Gitu ya, walaupun saya sudah pernah kena dan sudah yang divaksin juga, kalau resiko terpapar itu tetap ada. Yang paling penting adalah protokol kesehatan. Kita tahu bahwa virus itu masuknya lewat hidung, lewat mulut, lewat mata. Paling banyak masuknya lewat situ, ya, nggak lewat mana-mana. Nah, jadi gimana caranya? Kita tentunya nomor 1 pakai masker yang baik. Masker yang baik itu yang menutupi hidung dan mulut, gini ya. Tapi maskernya, teman-teman, kan di sini kalau hidung kan di sininya bolong nih. Kalau pakai masker kain gini kan bolong di sininya. Ya, jadi lebih baik, bukan lebih baik, harus kalau keluar harus pakai masker medis. Entah itu yang surgical, yang ada kawatnya di sini nih. Nah, kalau pakainya kan pakai kawat di sini terus dipencet gini, supaya dia nutup. Jadi tidak ada celah di antara hidung sama pipi. Juga yang di pinggir di sini harus yang baik adalah harus ketutup semuanya, nempel sampai ke dagu. Jadi ujung masker juga bukan di atas dagu, tapi di bawah dagu. Jadi ketutup semua segini.
dan nempel semuanya gitu, ya. Karena kita tahu virus masuknya lewat hidung, lewat mulut, lewat mata. Kalau mata kan kadang-kadang gini, kita salaman atau megang ini, megang itu, kucuk gitu ya. Kadang-kadang suka begitu gitu. Jadi gimana cara kita menghindarinya? Double masker, pakailah kacamata atau Google atau face shield atau apa, itu juga menolong gitu ya. Apalagi harus ketemu sama banyak orang. Selain itu proteksi diri kita sendiri ya. Dan juga jangan lupa untuk jaga jarak 1,5 meter atau 2 meter, jauh-jauh. Kalau mau ketemu orang, jauh-jauh gitu ya. Kalau beberapa tempat juga kan, kalau kita ke toko misalnya gitu, sekarang mereka udah pakai akrilik yang bening di depan sini ya, yang memisahkan satu orang dengan yang lain, itu juga bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ketemu, carilah tempat yang ada pelindungnya. Kalau lebih baik di luar ruangan maksudnya, yang udaranya mengalir baik. Kalau perlu di ruangan, saran saya kalau ruangannya tertutup AC itu, matiin AC-nya, lebih baik buka jendelanya. AC boleh lah, nyalain AC tapi buka jendela, buka pintu supaya udaranya mengalir. Jangan kita terlalu lama stay atau berdiam di satu ruangan tertutup yang nggak ada sirkulasinya. Itu akan resiko gitu ya. Mungkin itu Pak Hartanto dan Bu Pupun. Teh botol dingin, kalau batuk nggak boleh. Itu kok ada teh botol, nggak boleh. Pokoknya yang dingin-dingin nggak boleh. Yang manis-manis juga nggak boleh. Yang boleh adalah protein, makanan yang berprotein tinggi, telur, susu, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, itu boleh ya. Protein itu membantu sel-sel kita disembuhkan atau dipulihkan dengan cepat. Karbohidrat, apalagi gula, jangan gitu ya, karena itu maksudnya jangan terlalu banyak, karena itu akan membuat suasana di dalam badan kita itu nyaman buat virus atau penyakit lain atau bakteri lain gitu ya. Mungkin gitu Pak. Siap, terima kasih Dok, terima kasih. Sudah muncul lagi 2 pertanyaan berikutnya, yaitu pertama untuk Ibu dosen, Bu Evi. Bu Evi mau tanya dari Ibu Jenny, bagaimana mengatasi kecemasan diri sendiri terhadap lingkungan yang prokesnya sangat rendah. Misalnya lihat orang yang nggak mau pakai masker, atau pakai maskernya nggak benar dan nggak mau cuci tangan, diingetin tapi bandel. Kalau kita pasrah ya bahaya juga. Kemudian dari Ko Wahyu nih, Liminho, bertanya kepada dokter, setelah isoman 14 hari, apakah sudah dipastikan tidak akan bisa menularkan ke orang lain? Karena ada kasus setelah PCR pacaran kok, bukan ya, PCR 14 hari, ya ceritanya masih 25. Monggo, Bu dosen dulu. Terima kasih Pak Robi. Halo Ibu Jenny, ya yang ngasih pertanyaan ini, terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana mengatasi kecemasan ya? Kecemasan diri sendiri, tapi di lingkungan yang tidak bisa kita kontrol. Gitu bukan Bu Jenny? Iya betul Bu. Iya betul. Caranya seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Rodri tadi, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Prokes kita tuh hanya untuk diri kita, nggak mungkin gitu. Kita mau bilang, kamu pakai masker, kita beliin gitu semua orang-orang di sekitar kita tuh masker. Sementara mereka sendiri tidak mau pakai masker. Yang pertama adalah kita pastikan bahwa yang kita lakukan sudah sesuai dengan prokesnya, kita dulu gitu. Paling tidak, kita bisa meredakan bahwa kita itu tertular. Yang kedua, kalau kita punya kesempatan untuk tidak ada di situ, maka mungkin kita menjaga jarak dari kondisi itu. Tapi yang paling tidak bisa kita lakukan adalah mengubah kondisi orang lain. Mungkin itu salah satu sumber kecemasan juga, Bu Jenny. Yaitu, betul ya? Jadi kadang-kadang kita itu justru jadi cemas karena sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Padahal mungkin coba kita membalikan pikiran kita, bagaimana kalau kita fokus pada sesuatu yang bisa kita ubah, yaitu diri kita sendiri. Kalau kita fokus pada diri kita untuk prokes paling tidak, kita akan seperti yang tadi Dr. Rodri bilang, gunakan masker double, tadi cuci tangan dan lain sebagainya. Kalau kita masih bisa untuk memberikan ke mereka, kita berikan. Kalau bisa kita tegur, kita tegur. Tapi kalau bisa, ternyata udah selalu gitu kita ngomong, tapi ternyata tidak didengarkan, maka stay away. Karena itu satu-satunya cara untuk saat ini.
gitu. Itu bukan berarti kan kalau stay away membuat kita jadi tidak apa ya, jadi tidak peduli ya. Tapi stay away-nya tuh secara fisik, Bu. Gini Bu, misalnya kita ada di satu ruang kerja yang sentral gitu ya. Sementara orang tuh kayak pakai masker aja di bawah hidung gitu. Kalau dia selalu bilang kalau kamu yang kena ya nggak apa-apa, tapi jangan ajak-ajak yang lain gitu loh. Jadi ya kita ingetin, tapi kadang-kadang walaupun kita prokes kan juga masih kemungkinan jelek ada yang nempel. Mereka tuh ya tetap enak-enak aja, sementara kitanya udah gemes. Saya berjuang untuk saya dan berjuang untuk kamu, tapi kamu tidak mau berjuang bahkan untuk diri kamu sendiri gitu loh. Di situ ada emosi yang apa namanya yang bikin kesel terus ya rasanya apa namanya capek juga gitu kayaknya ya kalau kayak begitu. Betul, saya juga menghadapi situasi yang hampir sama dan saya sampai disimpulan bahwa memang ada banyak orang yang kesadaran dirinya tuh jauh di bawah kita gitu. Yang bisa saya lakukan cuman yang tadi Bu, untuk cemas itu sebenarnya kan sangat normal ya dalam kondisi, apalagi tadi Ibu Jenny bilang Ibu Jenny sendiri sudah mengontrol, tapi ternyata orang-orang itu sudah kita tegur, sudah kita apakan, itu tetap melakukan hal yang demikian. Artinya ada kondisi yang memang tidak bisa kita kontrol sama sekali gitu. Dan satu-satunya cara kalau misalnya bisa, maka menjauhlah dari lingkungannya, bukan orangnya ya, lingkungannya. Orangnya mah tetap sosial gitu Bu. Ya. Seperti itu. Siap, terima kasih. Jadi kebaskan debu dari kasutmu gitu ya. Baik Ibu dosen, Bu Evi ya. Nah ini untuk Pak Dokter ada tambahan pertanyaan lagi nih, yaitu dari Pak Erwin Kosasi. Ini nanya nih, mau tanya Dokter Rodri, apakah minum air jahe dan berjemur sangat membantu imunitas kita? Terima kasih. Dan satu lagi dari Kurimesa, ini Kurimesa kayaknya saya kenal ini. Dok, saya mau tanya nih, apakah dalam kompleks saya ada yang terpapar, yaitu tetangga saya sebelah rumah. Lalu pas tetangga saya yang di bagian atas takut ke bagian bawah kompleks saya kan. Wah panjang Dok. Jadi ada tambahan 2 pertanyaan buat Pak Dokter Rodri. Monggo Pak Dokter. Oke. Ya, saya coba jawab ya. Tapi sebelum jawab, saya mau cerita sedikit mengenai lingkungan kerja itu ya. Saya pernah ikut satu rapat di salah satu komunitas gitu. Ruangan rapatnya kayaknya terbatas, namanya juga rapat ya. Tapi kita punya kesepakatan bersama. Rapatnya dari pagi sampai malam di satu ruangan yang bisa dibilang tertutup. Jendelanya cuma bisa dibuka sedikit dan pintu harus ditutup karena nyambung sama ruangan yang lain dan kita bicara agak confidential gitu. Jadi kita ada kesepakatan bersama, semua tetap harus pakai masker selama di dalam ruangan. Kalau pakai masker boleh ngomong, gitu, boleh ngomong. Nah, terus pada waktu istirahat lunch break, istirahat makan siang, mau nggak mau kita makan di tempat situ juga karena nggak ada ruangan lagi gitu ya. Perjanjiannya gini, boleh makan, buka masker, nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara, makan aja sendiri. Biasanya kan kalau kita satu grup, satu kelompok gitu, apalagi kenal semua, begitu buka masker kan pengennya ngobrol nih, melepaskan penat, pusing rapat gitu kan, ngebahas materi rapat kan pusing. Begitu dibuka makan kan biasanya itu waktu yang tepat untuk ngobrol, curhat, ketawa ketiwi, apa gitu ya. Nah, kita sepakat waktu itu, tidak ngomong, sekecap pun nggak boleh ngomong. Jadi, kalau makan, buka ya buka, makan ya makan. Beres, cuci, tutup lagi, baru boleh ngomong. Nah, itu salah satu cara mungkin juga buat Ibu Jenny menghindari penularan. Bukan hanya kita tertular, tapi kita juga nggak tahu apakah kita positif atau enggak. Kita juga, kalau kayak gitu, kita menjaga supaya orang lain nggak tertular. Itu tambahan aja. Terus saya bahas pertanyaannya, yang pertama dari Pak Wahyu dulu nih, setelah isoman 14 hari, bisa nggak menularkan orang lain walaupun CT-nya masih 25. PCR itu PCR itu alat untuk mendeteksi virus. Cuman masalahnya si PCR nggak tahu virusnya itu udah mati atau belum. Itu masalahnya. Pokoknya dia nemu
nemu fragmen virus, oh ini si virus ya, dia akan bilang positif, gitu ya. Walaupun dia masih hidup, walaupun dia udah mati, walaupun ini bangkainya, walaupun ini cuma potongannya, kalau kedetek, oh itu virus. Nah itu PCR. Jadi secara penelitian 14 hari itu di badan kita udah nggak ada virus. Tidak ada virus. Bisa nularin nggak? Nggak nularin COVID ya. Walaupun CT-nya masih positif, PCR-nya masih positif. Itu buat Wahyu. Berikutnya air jahe sama berjemur. Apakah membantu? Tadi saya udah cerita ya bahwa badan kita itu butuh dibantu untuk meningkatkan imunitas. Salah satunya jemur. Jemur ditambah dengan vitamin D3 itu akan meningkatkan imunitas. Air jahe ditambah dengan gerak badan itu meningkatkan. Karena air jahe itu kan anget, efeknya anget di badan kita ya, sirkulasinya lebih baik. Apalagi kalau kita makan yang bergizi, kita ada gerak, olahraga ringan gitu, jalan misalnya, itu akan menolong untuk meningkatkan imunitas kita. Terus yang tadi dari Kuri yang panjang itu ya. Ya, kalau Kuri ini mantan pacar saya, Dok. Keren. Jadi ceritanya di komplek kami itu ada yang terkena, ada yang terpapar COVID, lalu kemudian melakukan isolasi mandiri. Tetapi komplek kami memang tekstur tanahnya itu, kontur tanahnya itu menurun gitu. Nah ceritanya sebagian warga komplek itu nggak mau ke area bawah tempat di mana kami berada, di mana si keluarga yang terpapar COVID ini juga tinggal. Nah, jadi mohon pencerahan bahwa bukankah seharusnya menurut Kuri istri saya, bahwa bukankah seharusnya kita tuh tidak menjauh dari orang yang positif COVID, kita menjauh dari penyakitnya tapi tidak menjauh dari yang bersangkutan penderitanya, ya, dan kita memperhatikan prokes itu gini. Mohon pencerahan tentang itu, Dok. Saya setuju dengan Pak Robi ya Pak ya. Jadi jangan dijauhin, justru mereka-mereka itu butuh disupport loh. Saya punya teman tinggalnya di kompleks kecil gitu. Kebetulan rumah teman saya ini di dekat portal depan. Jadi begitu portal rumah beliau gitu. Nah terus masuk ke dalam gitu. Ada beberapa rumah lagi. Nah kompleksnya kecil sebetulnya. Dari komplek kecil itu dalam waktu yang bersamaan kena 3 keluarga kena. Berarti kan 3 rumah. Berarti kan harus isoman. Berarti mereka nggak kemana-mana. Siapa yang menolong kalau bukan kita gitu? Gimana mereka makan? Gimana mereka? Karena kalau satu keluarga kena kan semuanya diam di rumah, nggak boleh kemana-mana. Terus yang ke pasar yang beli makanan siapa? Yang nyiapin makanan siapa? Yang mikirin petugas puskesmas harus ngecek siapa? Tentunya kita sebagai tetangga. Itu yang tanggung jawab kita ya sebagai masyarakat yang bertetangga gitu. Dan mereka lakukan. Jadi teman saya ini lakukan. Yang istrinya masakin untuk keluarga yang lagi terpapar, suaminya antar ke rumah sakit untuk kontrol, untuk cek, double masker gitu ya. Sampai rumah mandi cepet-cepet gitu. Yang bersyukur puji Tuhan mereka tidak terpapar dan 3 keluarga yang mereka layani sembuh gitu. Jadi nggak ada masalah karena mereka isoman di dalam rumah. Kita kalau mau ketemu dari jauh aja dari pagar, Pak, dada tanya gimana kondisi, kalau kita mau drop makanan silahkan, ada perlu apa yang dibantu silahkan gitu. Jadi jangan diputus. Kalau diputus nanti jatuhnya takut dan cemas dan depresi dan terus nanti imunitasnya turun, daya tahan tubuhnya turun, malah jadi lama sakitnya gitu. Mungkin begitu Pak. Siap, terima kasih dokter, terima kasih. Mungkin Ibu Evi mau menambahkan tentang hal ini atau? Saya rasa saya sangat setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Dr. Rodri dari tadi. Mungkin ini yang juga belum sempat saya sampaikan memang secara gamblang ya, bahwa social support system itu sangat penting pada penderita COVID. Ini bukan hanya sekedar kalimat, tapi penelitian pun seperti itu. Terapi pun seperti itu caranya. Jadi grup terapi, dan saya baru di-share tadi pagi di grup, ada salah satu grup gitu, grup profesional. Jadi memang ada pergerakan di daerah Jawa Tengah, ini disaksikan juga oleh Gubernur Jawa Tengah gitu ya, bahwa
ada yang namanya COVID Ranger. COVID Ranger. Pergerakan COVID Ranger ini sebenarnya adalah salah satu bentuk support system bagi mereka yang dulunya adalah penyintas COVID atau keluarga-keluarga mereka adalah penyintas COVID. Tujuannya adalah tadi melawan stigma-stigma, mungkin terkait dengan Patri yang di awal, melawan stigma-stigma bahwa ketika terkena COVID maka seperti seolah-olah dunia runtuh gitu. Seperti itu. Maka memang social support system itu sangat-sangat dibutuhkan. Kalau kita mau physical distancing itu tidak masalah. Tapi karena kita adalah makhluk sosial, kita sama-sama manusia, maka seyogyanya memang social distancing itu dihindarkan. Physical distancing silahkan dilakukan, tapi social distancing saya rasa itu akan justru menurunkan imun kita semuanya. Gitu kira-kira Pak Robi. Siap, terima kasih banyak. Ya, banyak sekali hal-hal yang baik yang kita dapatkan malam hari ini. Sayangnya memang waktu terbatas ya, udah jam 19.02. Maka mungkin jika ada pertanyaan lagi bisa disampaikan offline atau melalui media yang lain, asal jangan media supranatural. Dan kemudian saya sangat bersyukur atas apa yang disampaikan oleh para narasumber, Dr. Rodri dan Ibu dosen Evi, dan saya berpikir untuk membuat catatan rangkumannya sehingga kalau Bapak Ibu yang hadir juga ingin mendapatkannya, mungkin kita akan coba usahakan itu ada tersedia. Saya mau operkan ke Ibu Lois untuk menutup kegiatan ini. Mungkin Bu Lois, monggo. Pak Roberto, terima kasih buat Bu Evi sama Dokter Rodri juga atas pencerahannya ya. Jadi teman-teman juga terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga informasi yang diterima sore hari ini ya betul-betul bermanfaat, dan tadi yang seperti diutarakan juga oleh Ibu dosen Bu Evi ya, kalau kita semakin teredukasi tentu itu kecemasan juga akan menjadi berkurang ya, karena kita jadi sudah lebih tahu gitu. Terima kasih sekali lagi sama para narasumber kita sore hari ini. Ya, demikian Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa ya. Mungkin saya dengan doa ya, Bapak Ibu ya. Yuk, mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih oleh kami hormati. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih untuk para narasumber kami yang sudah memberikan informasi yang berguna buat kami semua. Juga Tuhan, terima kasih kalau kami masih ada sampai hari ini, sampai detik ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan berpisah secara virtual, Tuhan kembali ke kegiatan masing-masing. Tuhan, terima kasih. Biar kami juga biasa menjadi garam dan terang di tengah dunia ini, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kami bisa bersama-sama menghadapinya, karena kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Dok, terima kasih Bu Evi, terima kasih semuanya. Bapak Ibu sekalian, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Roberto. Bu Evi barangkali sudah ditunggu. Ya, saya sudah ditunggu. Mohon maaf, saya terima kasih. Saya izin. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Lois. Terima kasih. Sini kan, kalau lihatnya masih ada. Terima kasih Om Dok. Dokter Rodri. Yo, terima kasih sama-sama. Just ikutan. Pak Robi, makasih. Wahyu.